Hai teman-teman, welcome back to my channel di Kuhaku Gaming. Нужен никто. Я единственный в огне, кто считает свои сны. Поклоняюсь темноте. Oke teman-teman, jadi kali ini itu kita akan mencoba farming ya di Victika tentunya. Dan di sana tempatnya orang nyari spina. Nah, jadi teman-teman, Victika ini ada di distrik Factum ya teman-teman. Di peta yang bagian yang baru itu, yang deket Labyrinth, tapi sebelah bawahnya ya teman-teman. Oke, kita akan menyiapkan di sini ready teman-teman. Dan kita langsung masuk aja ya. Oke, sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys untuk channel. Dan supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-kontennya. Baik, kita harus persiapkan awal ini di posisi teman-teman. Jadi kita harus siap-siap dulu di first hit itu, kita harus break teman-teman di sini. Soalnya kalau misalkan nanti kesempatannya cuma 2 kali sih, fase pertama break one hit atau di fase kedua teman-teman. Oke, kita kalau bisa di fase pertama udah full break ya, soalnya supaya fase kedua itu kita ya enak-enak aja gitu. Oke, kita akan tarik bosnya ke bagian pinggir teman-teman. And then di sini pas bosnya yang mengeluarkan skill area pertama yang berubah warna itu, kalian sebagai tank wajib mengeluarkan decoy teman-teman. Soalnya timing dari pengeluaran decoy itu pas banget tuh untuk mengatur waktunya teman-teman. And then juga di sini kita harus hafal serangan bosnya teman-teman supaya kita bisa menghindar dan sedikit mengirit MP tentunya. Soalnya di sini agak seret teman-teman, lebih banyak ke evasion atau kadang luput teman-teman. Jadi bagi tank yang emang ada something di bagian MP, kalian harus bisa melihat pola serangan bosnya dan setidaknya mengirit pengeluaran MP kalian supaya nggak sia-sia. And then di sini kita ini teman-teman coba untuk mancing lagi bosnya ke bagian samping agar para DPS-nya enak teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 DPS Meg dan 1 DS ya. Kenapa saya di sini menyarankan untuk kalian membawa Meg teman-teman? Soalnya Meg itu di sini cukup OP ya, cukup OP untuk bos yang satu ini. Soalnya bosnya enak banget teman-teman, tinggal finale gitu teman-teman kalau misalkan dia yang Meg ya. Oke, untuk device lain juga tentunya berkemungkinan untuk dapat di Meg yang besar di sini teman-teman. Cuman lebih rekomen sih menurut saya di sini Meg teman-teman. Jadi jika teman-teman sebagai tank ya saya sarankan untuk bawa Meg ya. Nah, oke teman-teman, kita coba lagi di match yang berikutnya. Oke, kita akan lihat tipsnya itu kita apa aja sih sebagai tank supaya kita nggak sampai boros MP atau katakanlah itu MP kita sekarat. Oke, kita akan coba di match ini teman-teman. Di sini kita seperti biasa posisi yang enak dulu untuk break ya. Dan kita apakah langsung full break atau enggak ya, kita akan lihat aja. Oke, satu lagi kita nunggu. Dan anjir kok luput ya. Parah. Oke, kita sebagai tank harus tanggung jawab nih teman-teman, tanggung jawab kita harus nge-break lagi teman-teman. Nah, oke, dapat. Oke, kita terus tap teman-teman. Dan kita langsung mundur aja teman-teman. Dan di sini kita gunakan decoy seperti biasa. And then juga untuk tank ya, karena kadang kan ada permasalahan masalah skill yang emang nggak sesuai sama harapan kita ya. Jadi ya kita harus ngatur-ngatur lagi gimana caranya supaya MP kita nggak boros gara-gara kesalahan kecil tersebut teman-teman. Dengan cara yaitu kita sebenarnya melawan bos ini itu nggak perlu kita spam tidak teman-teman. Soalnya kalau kita hafal dari setiap gerakan atau setiap pola serangan dari bosnya, kita dapat menghindarinya dengan lari teman-teman. Jadi pertama kita irit MP ya, kedua irit EB atau botol energi, dan itu ampuh teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet ngabisin MP, ngabisin
ED. Nah, kalian kalau misalkan tahu pola serangan tinggal hindarin aja teman-teman. Oh ya teman-teman, satu lagi di sini, jika kalian misalkan break pertama gagal nih teman-teman, lalu kalian gak kekejar nih, nggak sempet ke break lagi, ada fase kedua teman-teman. Fase kedua di sana yaitu di saat HP bosnya atau nyawa bosnya 50%, dia akan mengeluarkan itu ya, yang namanya si bosnya itu akan kelelahan seperti itu, dan dia akan berubah warna menjadi warna seperti awal, yaitu kayak biru dicampur ungu gitu. Dan itu pada HP mereka itu atau HP bosnya itu 50% teman-teman, dan itu bisa membuat kalian untuk kesempatan untuk ngebreak. Nah, khusus tank ya di sini, barangkali nanti tanknya nggak bisa ngebreak di awal, dihujat kan yang namanya player ya, you know lah, kadang kan ada aja gitu. Makanya jika kalian gagal ngebreak di awal, jangan risau teman-teman, kalian bisa ngebreak di fase kedua, yaitu pas HP bosnya 50%. Dan jangan dulu di kill teman-teman, itu harus kalian pertahankan dulu supaya bosnya lelah tuh. And then juga di sini tips lagi teman-teman untuk para tanker ya, mungkin ada yang lebih ahli dari saya karena saya juga pakai tank masih newbie ya, katakanlah saya masih newbie, emang masih newbie sih. Oke, saya masih newbie menggunakan tank, makanya kalau misalkan di sini saya nggak mau ngambil resiko. Kenapa saya gak spam skill ya? Kalau saya hafal pola serangannya ya, kenapa mesti kita buang-buang MT kan, ribet-ribet kan? Mending kita cuman lari putar-putar asalkan di area itu, dengan catatan teman-teman, bosnya jangan sampai lari kemana-mana. Dan jika kalian kan jarang keluar skill, otomatis agronya akan rentan atau punya resiko untuk lepas ya teman-teman. Nah, kalian paling 1-2 kali spam lah, kayak glory atau misalkan spam sektuari juga, bagaimana caranya mancing lagi tuh agronya. Oke, mungkin hanya segitu aja teman-teman untuk match kalian ini. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena itu akan membuat saya lebih semangat lagi teman-teman.